Kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya Safira Harwinur Aziza dan rekan saya Dwi Salsabila Ulfirin. Saya Ati Matus Solihah. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah manajemen kompensasi dengan fokus pada studi kasus gaji guru honorer di Indonesia. Kami akan membahas bagaimana gaji guru honorer menjadi isu penting dalam dunia pendidikan dan manajemen sumber daya manusia. Diskusi ini akan membahas tentang masalah gaji guru honorer di Indonesia, hubungan manajemen kompensasi dengan permasalahan gaji guru honorer di Indonesia, pro, kontra, upaya dan kebijakan pemerintah dan solusi. Mari kita mulai dengan gambaran umum masalah ini. Guru honorer di Indonesia adalah tenaga pendidikan yang berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa, tetapi mereka seringkali mendapatkan gaji yang jauh di bawah standar. Hal ini menjadi dilema serius dalam pengolahan tenaga kerja di sektor pendidikan. Tak kunjung diangkat menjadi PNS, guru honorer di Garut, Jawa Barat menggelar aksi mogok mengajar. Dan akibatnya sejumlah sekolah ini terpaksa diliburkan. Selamat pagi kawan-kawan. Kamis pagi, ratusan guru honorer di Garut, Jawa Barat serentak mogok mengajar. Alhasil, kegiatan belajar siswa terbengkalai. Sejumlah sekolah bahkan terpaksa diliburkan. Di SD Rego 10 Kecamatan Garut Kota misalnya, bukannya duduk di bangku kelas untuk belajar, para siswa justru hanya bermain-main di halaman sekolah hingga akhirnya terpaksa dipulangkan. Sementara para guru honorer justru bersiap bergabung melakukan aksi di depan kantor DPRD Garut. Ini sekarang mau ke DPR, ke Simling. Jadi ikut aksi gitu? Iya, ikut aksi. Nah, terus untuk proses belajar gimana, Kang? Belajar ini Jadi sementara diliburkan dulu atau gimana? Dipulangkan gitu. Menurut mereka, selama ini pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap nasib guru honorer. Mereka juga menuntut agar diangkat menjadi PNS dengan tidak membatasi usia pengangkatan. Ratusan guru honorer yang telah mengabadikan diri di dunia pendidikan selama bertahun-tahun akhirnya memilih untuk turun ke jalan, melakukan aksi demo sebagai bentuk protes terhadap nasib mereka yang belum juga mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Meski telah berjuang di berbagai penjuru Indonesia, mereka merasa diabaikan oleh sistem yang belum memberikan kejelasan dan kepastian atau status kepegawaian mereka. Aksi ini bukan hanya soal status, tetapi juga tentang penghargaan terhadap dedikasi yang telah mereka tunjukkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru honorer ini seringkali bekerja dengan beban yang sama seperti guru PNS. Namun, tanpa jaminan masa depan, tanpa kesejahteraan yang layak, dan tanpa pengakuan resmi atau kontribusi mereka mengajar dengan sepenuh hati meskipun seringkali gaji yang diterima jauh dari harapan. Dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan yang jelas, para guru honorer ini berharap pemerintah mendengar jeritan mereka. Mereka menuntut agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait pengangkatan menjadi PNS serta meningkatkan kesejahteraan yang sesuai dengan peran penting mereka dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, di balik tuntutan tersebut, mereka juga menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Mereka ingin agar setiap anak di negeri ini mendapat pengajaran dari guru yang sejahtera dan dihargai. Karena mereka percaya bahwa kesejahteraan guru adalah kunci keberhasilan pendidikan di tanah air. Aksi demo ini menjadi gambaran nyata dan keteguhan dan harapan para guru honorer yang ingin diakui dan dihargai oleh negara.
Sayangnya, kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih jauh dari harapan. Gaji mereka bervariasi, mulai dari 300.000 hingga 1.500.000 per bulan, tergantung pada lokasi dan kebijakan pemerintah daerah. Angka ini jauh dari standar upah minimum regional atau UMR, sehingga banyak guru honorer yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini terpuruk oleh anggaran pendidikan yang terbatas, perbedaan kebijakan antar daerah, dan minimnya perlindungan hukum bagi guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan, lebih dari 700.000 guru honorer di Indonesia masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Masalah ini merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia yang membutuhkan perhatian serius dan pemerintah agar para guru honorer bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima demi kemajuan pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa. Sektor pendidikan. Poin dari faktor yang disampaikan oleh rekan saya yaitu 1. Aksi demo guru honorer. Ratusan guru honorer turun ke jalan untuk protes karena belum ada kepastian terkait pengangkatan mereka menjadi PNS. Yang kedua, tuntutan kepastian pengangkatan. Para guru honorer menuntut pengangkatan menjadi PNS dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan peran penting mereka dalam pendidikan. Yang ketiga, perjuangan untuk penghargaan dan kesejahteraan. Meskipun bekerja dengan beban yang sama seperti guru PNS, guru honorer tidak mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang layak, termasuk gaji yang rendah dan tidak stabil. Yang keempat, kondisi kesejahteraan yang buruk. Gaji guru honorer bervariasi dan sangat rendah, dengan beberapa penerima hanya 300 hingga 1.500.000 per bulan, jauh dari upah minimum regional atau UMR. Yang kelima, perjuangan untuk masa depan pendidikan Indonesia. Perjuangan guru honorer bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi untuk kualitas pendidikan di Indonesia dan kesejahteraan guru sebagai faktor penting keberhasilan pendidikan. Yang keenam, kurangnya perlindungan hukum dan anggaran terbatas. Minimnya perlindungan hukum bagi guru honorer dan terbatasnya anggaran pendidikan menyebabkan ketidakadilan dalam kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, data Kementerian Pendidikan. Lebih dari 700.000 guru honorer di Indonesia masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, yang menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, harapan terhadap pemerintah. Para guru honorer berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius dan solusi atas masalah pengangkatan PNS dan kesejahteraan mereka demi masa depan pendidikan di Indonesia. Hubungan manajemen kompensasi dengan gaji guru honorer di Indonesia. Tuntutan para guru honorer yang turun ke jalan mencerminkan masalah besar dalam manajemen kompensasi di sektor pendidikan Indonesia. Manajemen kompensasi mengacu pada sistem yang digunakan untuk memberikan penghargaan pada karyawan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Dalam kasus guru honorer, rendahnya kompensasi yang diterima berdampak langsung pada motivasi dan kualitas pendidikan yang diberikan. Berdasarkan teori motivasi Herzberg, kompensasi termasuk dalam faktor higienis. Faktor higienis adalah elemen-elemen yang jika terjadi tidak terpenuhi dengan baik dapat menyebabkan ketidakpuasan dan demotivasi. Meskipun faktor ini tidak langsung menghasilkan kepuasan, ketidakcukupan kompensasi dapat menurunkan semangat kerja dan menyebabkan ketidakpuasan. Dalam konteks guru honorer, gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan standar upah minimum regional atau UMR menambah beban psikologis mereka, mengurangi kepuasan kerja, dan memperburuk kualitas pengajaran. Selain itu, gaji yang tidak memadai seringkali mendorong guru honorer untuk mencari pekerjaan sampingan
yang pada gilirannya mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka curahkan untuk mengajar dengan sepenuh hati. Kurangnya jaminan sosial dan status kepegawaian yang jelas memperburuk ketidakpastian dan menambah ketegangan mental yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja mereka di kelas. Manajemen kompensasi yang baik seharusnya tidak hanya mencakup pemberian gaji yang layak, tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi mereka, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan keamanan kerja yang lebih baik. Dengan kompensasi yang memadai, guru honorer akan merasa dihargai, yang akan meningkatkan motivasi mereka untuk memberikan pengajaran terbaik kepada siswa. Sebagai hasilnya, kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat dan guru honorer pun akan lebih fokus pada tugas mulia mereka sebagai pendidik. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mereka harus memberikan perhatian lebih terhadap manajemen kompensasi bagi guru honorer dengan pengakuan dan penghargaan yang lebih adil. Para guru honorer dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Terus ini kan kontra ya. Kenapa kok guru honorer itu lebih milih ngajar di sekolah negeri? Kenapa kok nggak ngajar di sekolah swasta? Kan kalau ngajar di sekolah swasta itu kan pasti gajinya kan lebih banyak. Kalau di negeri itu kan pasti kayak menggantikan yang PNS itu buat ngajar yang kelas kosong gitu. Mungkin kalau guru honorer di negeri itu kan ingin menjadi seorang PNS. Nah, kalau di swasta itu kan agak sulit ya kalau ingin menjadi seorang PNS. Terus kenapa kok sulit? Tantangannya itu apa kalau guru honorer ngajar di swasta itu? Kalau guru honorer di negeri kan itu berdasarkan berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah. Tapi waktunya yang lama, nggak 1-2 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Nah, kalau di swasta kan biasanya kan tes P3K itu kayaknya. Apa guru honorer itu nggak bisa ngajar di sekolah swasta? Apa harus di negeri aja? Kalau menurutku ya, kalau guru honorernya itu kayak ingin meningkatkan jabatan itu ya, itu pasti ngajar di negeri. Kan kalau di negeri itu biasanya diusulkannya itu dari pemerintah lewat kepala sekolah, nanti pasti kan dibantu dari sekolah itu untuk diutamakan. Buat jadi PNS itu kan tanpa tes, kalau setauku ya, itu kan tanpa tes itu sudah dari pemerintahnya. Sedangkan kalau guru honorer ngajar di negeri itu pasti itu mungkin jalurnya itu mandiri, kayak ikut tesnya, terus kayak yang kata Safira itu kan tadi prosesnya itu lama berpuluh-puluh tahun, Kayak persyaratan. iya. Terus kalau guru honorernya itu kayak ingin banget ngajar, ingin banget jadi PNS, pasti itu ke negeri, soalnya negeri itu putusannya itu sudah dari pemerintah gitu kan, Kepala sekolah. iya mungkin gitu ya. Ayo kita kok. Terus ya, menurut kalian atau kayak kalian tahu itu kualifikasi kalau guru honorer diangkat menjadi seorang PNS itu bagaimana sih? Kayak mungkin ada syaratnya kayak atau gimana? Untuk yang pertama yaitu masa kerja guru honorer yang sudah lama itu nanti itu lama-lama itu akan dinaikkan jabat PNS oleh kepala sekolah itu tadi. Terus Dan yang selanjutnya ada kualifikasi pendidikan, misalnya minimal memiliki gelar sarjana dan sertifikasi guru. oh mungkin ya, kalau menurutku itu sing gelar P3K itu mungkin ya. Kan guru itu harus sekolah lagi sih 1 tahun. Iya. Mungkin dari kayak diambil pendidikan itu, nanti kan guru itu pasti bakal lebih mudah diangkat jadi PNS. Soalnya kan mereka itu punya gelar apa itu tadi? SPT. Iya, SP3 itu kan gelar tambahan. Nah, itu mungkin bisa jadi masuk
masuk di kriteria yang ingin diangkat di PNS itu lebih mudah, karena kalau mereka honorer terus punya gelar itu tadi, kepala sekolah pasti kayak oh ya ini sudah pengalaman karena sudah lama pendidikan tuh. Tapi tidak semua guru honorer itu bisa diangkat menjadi PNS karena keterbatasan formasi dan anggaran pemerintah. Maksudnya biaya tinggi anggaran pemerintah itu gimana? Kok kenapa ya? Kok minim gitu loh diangkat itu? Kenapa kok nggak semua itu diangkat jadi PNS gitu? Ya, mungkin Soalnya itu bertahap, nggak langsung jadi PNS tiba-tiba langsung jadi PNS karena katanya bagus. Soalnya kan setiap pemerintah kan kuota kayak Terbatas, iya. Ya, bukan Mempunyai- mungkin ada beberapa kuota setiap daerah, setiap kecamatan mungkin dikasih kuota berapa gitu. Ya enggak sih? terus miliki kan tadi ada yang keterbatasan anggaran pemerintah. Nah maksudnya dari pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga sulit untuk menaikkan gaji guru honorer secara signifikan. Itu seperti apa? Karena kan biaya anggaran itu kan termasuk seperti sektor kesehatan, infrastruktur. Nah jelaskan yang dimaksud biaya tinggi dari biaya anggaran seperti kesehatan dan infrastruktur itu. Yang dimaksud dengan biaya tinggi dari anggaran dalam konteks ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji guru honorer itu bisa sangat besar, terutama jika jumlah guru honorer sangat banyak di seluruh Indonesia. Pemerintah harus memprioritaskan pengalokasian anggaran secara bijaksana, mengingat bahwa pembayaran gaji guru honorer merupakan salah satu komponen pengeluaran yang signifikan dalam anggaran pendidikan. Nah, namun anggaran negara terbatas dan harus dibagi untuk berbagai sektor penting lainnya seperti kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Oleh karena itu, meskipun meningkatkan gaji guru honorer sangat penting, pemerintah mungkin kesulitan untuk meningkatkan gaji secara signifikan karena harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga membutuhkan dana yang besar. Jadi, biaya tinggi dari anggaran merujuk pada besarnya alokasi dana yang diperlukan untuk membayar gaji guru honorer tersebut, yang bisa menambah beban anggaran negara, terutama jika anggaran terbatas dan harus didistribusikan untuk berbagai sektor yang mendesak. Mengapa sih guru honorer memilih bertahan di sekolah negeri meski gajinya kecil? Apakah karena dedikasi pada pendidikan atau berharap menjadi PNS? Alasan guru honorer bertahan di sekolah negeri bisa beragam. Sebagian besar mungkin didorong oleh dedikasi terhadap pendidikan dan keinginan untuk berkontribusi pada pembelajaran di sekolah negeri, yang sering dianggap memiliki sistem lebih mapan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga yang bertahan karena berharap ada peluang diangkat menjadi PNS di masa depan, mengingat status PNS dianggap lebih stabil dan menjanjikan. Di sisi lain, beberapa guru honorer mungkin belum menjajaki opsi di sektor swasta karena keterbatasan informasi atau peluang kerja. Nah mungkin guru honorer lebih banyak atau lebih menetap di negeri itu mungkin kayak lebih menjanjikan gitu loh. Jadi PNS-nya itu kan soalnya kan biasanya kan negeri itu dapat informasi kan dari pemerintah. Biasanya kan tadi yang kau bilang itu kan pemerintah pasti nanti kan memberikan kuota. Nah nanti kan pasti kalau dari pusat langsung ke guru honorer itu tidak ada tes CPNS lagi, kayak guru yang dari swasta ke guru honorer yang mengajar di swasta kalau ingin jadi PNS itu pasti nanti ribet kayak tes-tesnya gitu. Kalau guru honorer yang sudah mengajar di negeri itu pasti nanti gampang karena dari pusat gitu loh, lebih menjanjikan. Oh iya. Apa dampak dari rendahnya gaji dan kesejahteraan guru honorer terhadap kualitas pendidikan di Indonesia saat ini?
dampaknya tuh negatif. Contohnya itu seperti apa kalau dampak negatif yang Coba dijelaskan. itu ya? Guru honorer yang tidak mendapat penghasilan yang layak cenderung kehilangan motivasi dan semangat mengajar. Karena Yang berimbas pada kualitas pengajaran. Selain itu, ketidakpastian status kepegawaian dan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat tingkat turnover yang tinggi, mengganggu kontinuitas pengajaran. Keterbatasan pengembangan profesional juga terjadi karena guru honorer kesulitan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka. Dampaknya pendidikan menjadi tidak merata, terutama di daerah terpencil yang kekurangan sumber daya pengajaran berkualitas. Mungkin seperti itu menurut saya. Bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer dibandingkan guru? Bagaimana pendapatmu tentang masalah yang sudah dibahas tadi, yaitu bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer dibandingkan guru PNS dan mengapa mereka ingin diangkat menjadi PNS? Kekeh gitu loh, kayak ngeyel banget ingin diangkat menjadi PNS. kalau menurutku ya, dengan status PNS itu mereka itu lebih memiliki keamanan pekerjaan yang lebih baik sehingga bisa fokus mengajar tanpa khawatir kehilangan pekerjaan. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih lama dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa tanpa terbebani oleh ketidakpastian kontrak kerja. Kan kalau guru honorer itu pasti kayak apa, bisa diberhentikan Secara sepihak. ya sepihak. Kalau PNS kan itu sudah terikat Nggak, kamu udah langsung diberhentikan. ya. Terus keinginan untuk mengabdiku juga lebih lama karena juga didorong oleh komitmen mereka terhadap dunia pendidikan dan keinginan untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa dan masyarakat. Terus selain itu, terutama dalam hal gaji ya, gaji dan jaminan sosial dan keamanan untuk pekerjaan lebih lanjut dalam mengajar dan untuk mensejahterakan pendidikan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa strategi yang diambil pada pemerintahan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia, yakni kenaikan gaji guru ASN atau non-ASN. Itu maksudnya kenaikan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok serta meningkatkan tunjangan profesi bagi guru honorer atau non-ASN menjadi 2 juta per bulan. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ini adalah langkah signifikan untuk mengurangi ketimpangan antara guru PNS dan honorer yang sebelumnya mengalami kesenjangan gaji yang cukup besar. Nah, yang kedua, sertifikasi guru sebagai syarat tunjangan. Itu maksudnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Prabowo itu menekankan pentingnya sertifikasi sebagai syarat bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Guru yang bersifat bersertifikat akan mendapatkan tunjangan yang lebih baik. Sementara guru non-ASN yang ingin mendapat tunjangan profesi juga diwajibkan untuk memiliki sertifikat. Yang ketiga, peningkatan jumlah guru bersertifikat. Itu maksudnya pemerintah melalui proses pendidikan profesi guru atau PPG akan menyertifikasi lebih dari 800.000 guru pada tahun 2025. Dengan adanya peningkatan jumlah guru bersertifikat, diharapkan kualitas pengajaran dapat lebih terjamin. Yang keempat, alokasi anggaran yang lebih besar untuk kesenjangan guru. Prabowo menyampaikan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN telah meningkat, bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada guru di seluruh Indonesia, terutama bagi yang mereka berada di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualifikasi guru. Melalui program PPG, Prabowo juga berupaya untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar akademik yang diterapkan, yakni minimal D4 atau S1. Dengan meningkatkan kualifikasi guru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Hal ini membawa angin segar bagi para guru ASN dan guru honorer.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru di tahun 2025 diumumkan Prabowo di momen puncak Hari Guru Nasional pada Kamis 28 November 2024. Presiden Prabowo merinci gaji guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menerima kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara, tunjangan profesi guru yang berstatus non-ASN alias guru honorer akan naik menjadi 2 juta rupiah. Nah, dari hasil diskusi kami tentang solusi yang dapat diambil pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kenaikan gaji guru, yaitu yang pertama, kenaikan gaji dan tunjangan itu maksudnya itu kayak salah satu solusi utama yang ditawarkan Prabowo tentang kenaikan gaji guru, baik yang berstatus ASN maupun guru honorer. Guru ASN akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru honorer akan menerima peningkatan tunjangan profesi menjadi 2 juta per bulan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mengurangi ketimpangan antara guru PNS dan honorer, serta memberikan insentif yang lebih baik untuk guru-guru yang telah mengabdi. Yang kedua, penyertifikatan dan program pendidikan profesi guru atau PPG. Itu maksudnya Prabowo juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi guru sebagai syarat untuk menerima tunjangan profesi. Guru yang bersertifikat akan memperoleh gaji tambahan. Sementara guru non-ASN yang ingin mendapatkan tunjangan juga diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi melalui program PPG. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, peningkatan jumlah guru bersertifikat, maksudnya sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prabowo berencana untuk menyertifikasi lebih dari 800.000 guru pada tahun 2025. Dengan meningkatkan jumlah guru yang bersertifikat, diharapkan dapat tercipta kualitas pengajaran yang lebih baik di seluruh Indonesia. Yang keempat, alokasi anggaran yang lebih besar untuk guru. Maksudnya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru. Ini mencakup peningkatan anggaran untuk gaji dan tunjangan guru, serta untuk pelatihan dan pengembangan profesi mereka. Peningkatan anggaran ini bertujuan memberikan dukungan yang lebih baik, terutama untuk guru-guru yang bekerja di daerah terpencil atau yang masih berstatus honorer. Selanjutnya, pemerataan kesejahteraan guru di daerah terpencil. Salah satu solusi yang juga mendapatkan perhatian adalah pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil yang seringkali menghadapi kesulitan finansial dan fasilitas yang terbatas. Nah, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil. Yang terakhir, peningkatan kualifikasi guru. Prabowo juga mengusulkan untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang memadai dengan mewajibkan mereka memiliki gelar akademik minimal D4 atau S1. Program sertifikasi melalui PPG akan membantu guru meningkatkan kualifikasi mereka, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan untuk pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merencanakan kebijakan kenaikan gaji guru sebagai solusi untuk permasalahan mendasar dalam sektor pendidikan, seperti gaji rendah, kesenjangan antara guru PNS dan honorer, serta kurangnya jaminan kesejahteraan terutama bagi guru di daerah terpencil. Guru honorer telah menghadapi tantangan besar, termasuk gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan ketidakpastian status kepegawaian, yang menciptakan rasa ketidakadilan dan mendorong aksi demonstrasi. Kenaikan gaji yang signifikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, menarik profesi muda ke dunia pendidikan, dan memperbaiki kualitas pengajaran di seluruh Indonesia.
Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan terkait penyediaan anggaran yang memadai tanpa mengganggu alokasi untuk sektor lain. Jika berhasil, Indonesia berpotensi memiliki sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Tetapi, kegagalan dalam penyediaan anggaran atau pelaksanaan yang tidak tepat dapat memicu ketidakpuasan di kalangan guru dan menghambat upaya perbaikan pendidikan nasional. Diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa masalah gaji guru honorer di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks. Namun, dengan perencanaan manajemen kompensasi yang baik, masalah ini dapat diatasi. Guru adalah ujung pendidikan, oleh karena itu memberikan mereka kompensasi yang layak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan diskusi ini. Semoga pembahasan ini memberi wawasan dan menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik untuk gaji guru honorer di Indonesia. Sampai jumpa diskusi berikutnya. See you.